4 yang tinggal serumah, 4-empatnya juga positif dan tidak bergejala, dan sekarang mereka melakukan isolasi mandiri. Oh iya Bu. Soal ini sampingnya kan ini ada wartawan di santai. ya Bu, bisa coba dijelaskan Bu soal COVID di Parepare saat ini Bu? Iya, jadi sejak tanggal 31 Januari mulai ada kasus baru lagi di Parepare. Ada per tanggal 31 itu ada satu pasien yang masuk ke Rumah Sakit Andi Makassau dengan positif COVID dan dirawat di ICU karena kondisinya memang dalam kondisi kritis. Nah, pasien ini memang belum tervaksinasi. Umurnya baru 22 tahun, ada komorbid diabetik. Kemudian besoknya di tanggal 1 Februari masuk lagi pasien kedua, laki-laki juga umur 39 tahun dengan positif corona, namun kondisinya cukup stabil dan setelah 3 hari perawatan kemarin sore sudah dipulangkan dan melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Pasien ini status vaksinasinya sudah lengkap. Sementara untuk di kota Parepare sendiri saat ini sampai hari ini sudah terkonfirmasi sebanyak 11 orang. Nah, namun yang dirawat di rumah sakit hanya 2 yang tadi di Andi Makassau, dan ada 1 kemarin masuk di rumah sakit Sumantri tapi kondisinya juga stabil dan sudah tervaksinasi. Sementara yang lainnya itu melakukan isolasi mandiri di rumah. Iya, katanya ini Bu, ada yang satu keluarga terjangkit COVID-19. Bisa dijelaskan sedikit Bu? Oh iya, jadi untuk yang satu keluarga ada 5 orang yang terkonfirmasi COVID, itu semuanya tidak bergejala. Awalnya diketahui karena salah seorang anggota keluarga itu yang bertugas di luar kota akan melakukan perjalanan dinas dan melakukan pemeriksaan PCR di laboratorium Prodia. Keluar hasilnya ternyata positif COVID. Maka Puskesmas dan Dinas Kesehatan melakukan tracking kepada seluruh kontak eratnya keluarganya. Ternyata dari 4 yang tinggal serumah, 4-empatnya juga positif dan tidak bergejala, dan sekarang mereka melakukan isolasi mandiri. Oh iya Bu. Soal ini Bu, kalau ketersediaan ini sendiri Bu di Rumah Sakit Andi Makassau bisa dijelaskan Bu ketersediaan bed? Oh iya. Jadi memang dari awal kami tetap ada ruangan isolasi yang kami standby-kan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu muncul kasus kembali. Kan seperti kita ketahui sejak akhir tahun lalu ya, bulan November itu Parepare sudah zero COVID. Dan ini di akhir Januari baru ada muncul kembali kasus baru. Jadi kita menyiapkan totalnya untuk sementara 32 tempat tidur, 10 adalah tempat tidur ICU. Nah, jika dalam perkembangannya nanti kasus bertambah, kita doakan tidak ya, itu tentu akan ditambah dengan sesuai dengan antisipasi kebutuhan lonjakan pasien. Iya Bu, terakhir Bu ini karena kan di antara 11 yang kena COVID ini sendiri berbagai macam latar belakang, ada pelajar, guru, bisa dikasih himbauannya Bu, dokter? Iya,
Jadi karena memang kita harus menerima kenyataan ya bahwa COVID di Indonesia muncul kembali. Jadi per hari kemarin itu ada 32.000 lebih dalam satu hari yang positif. Memang sebagian besar di Jakarta. Nah, namun kita juga kan harus waspada. Untuk itu, mari kita seluruh warga masyarakat mengoptimalkan kembali penggunaan prokes ya, protokol kesehatan, menegakkan protokol kesehatan mulai dengan penggunaan masker, melakukan cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Dan yang terpenting dari semua itu yaitu tentu kita menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kita. Salah satunya dengan melakukan vaksinasi yang lengkap. Karena seperti kita lihat di kasus-kasus yang tadi, untuk pasien-pasien yang telah melakukan vaksinasi lengkap, walaupun terinfeksi virus corona namun gejala yang timbul ringan, tentu akan mengurangi angka kecacatan dan kematian.